Sesi ini kita pakai buat update ya sebagai pengganti sesi Jimit yang biasanya kita adakan setiap hari Jumat itu jam 7.30 ya. Ini di saat market juga lagi masih jalan nih jam 2:23. Eh, ya seperti yang sempat kita bahas, pertama untuk Goto ya, dimana kalau kalau secara teknikal saya sudah buatkan itu di Telegram, teman-teman mungkin bisa lihat aja uh, next supportnya itu ada di angka berapa ya. Kemudian uh, baru hari ini Goto ini turun di bawah harga IPO di 388 ya. Terus saya pengen pengen cek juga sih penjualan bersih asingnya itu ada di level berapa. Kita cek sama-sama di sini untuk 2 hari terakhir ya. Oke, dari dua hari terakhir, justru kemarin itu ada net sell asing 6 miliar. Kemudian di hari ini yang memang sudah turun cukup signifikan, justru asing membukukan pembelian bersih sampai dengan jam kurang lebih setengah 3 ini ada di 120 miliar gitu ya. Jadi kalau kalau teman-teman masih ingat di sesi kita sebelumnya juga, uh, saya menyebutkan di situ perihal green shoe ya, green shoe berbanding atau versus dengan market ya. Yang saya lihat tetap gimana pun market yang akan tetap jadi pemenang ya, terbukti hari ini. Jadi kalau secara kita pikir secara logis aja nih, uh, jumlah atau total saham masyarakat atau yang dimiliki oleh oleh retail gitu ya, itu kan totalnya ada kurang lebih 40 miliar lembar saham. Kemudian kalau kita lihat dari green shoe yang ditargetkan atau yang memang sudah disediakan itu kurang lebihnya hanya sekitar 6 miliar lembar. Jadi let's say kita ambil asumsi aja 40 miliar lembar saham masyarakat, katakan nggak semuanya mereka mau jual, nggak semuanya mereka mau mau uh, cut loss gitu ya. Ada di sebagian mereka juga mungkin masih pede dengan company ini dan lain sebagainya. Ya, tapi asumsi aja ada 25% dari 40 miliar lembar saham yang akan dijual, yaitu sekitar 10 miliar lembar. Nah, dari 10 miliar lembar itu sendiri sudah jelas angkanya sudah di atas green shoe ya, yang hanya disediakan oleh manajemen Goto di angka 6 miliar lembar. Jadi mungkin itu jawaban singkat, penjelasan singkat kenapa hari ini juga harganya bisa turun di bawah harga IPO ya. Maaf kalau ini agak sedikit ribut ya, karena saya lagi nggak di rumah. Kemudian hal penting lainnya, uh, lanjut dari kemarin Rabu, sesi jimit kita ya. Teman-teman juga pasti udah pada tahu kalau di China itu, terutama di Shanghai ya, itu lockdown gitu ya. Jadi kenapa bisa lockdown? Yang jelas sebaran COVID yang genrenya baru di sana lagi marak gitu ya. Atau bekennya itu disebut sebagai wave keempat atau fourth wave dari COVID gitu ya, setelah sebelumnya Omicron. Nah, yang jelas di pelabuhan sana kapal itu pada menumpuk ya. Jadi untuk bongkar muat masih kesulitan hingga hingga sekarang ini. Dan yang jelas di berita-berita juga sudah ada, walaupun yang namanya China itu sangat protektif ya, tapi sudah sempat dibahas oleh media barat di mana memang bahan makanan di sana jumlahnya menipis gitu ya. Itu juga dari yang saya baca di media online gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai China yang juga bisa dibilang adalah partner untuk dagang atau mitra dagangnya Indonesia, ya. Apakah ini akan mempengaruhi dengan adanya lockdown, akan mempengaruhi uh, impor atau ekspornya Indonesia ke China? Ya. Kalau untuk sekarang mungkin menyimpulkannya masih masih terlalu dini, tapi kita akan melihat datanya dalam beberapa waktu ke depan pasti akan rilis juga. Nah, kemudian
kita bahas dalam negeri, ya Indonesia. Sekarang ini sudah bentar lagi musim mudik, ya di mana memang pemerintah saat ini memang sudah membebaskan, gitu ya, walaupun dengan aturan bahwa akan ada ganjil genap, terus kemudian juga kalau sampai di mulut tol itu yang katanya kalau lebih dari 1 kilometer kemacetannya akan digratiskan dan sebagainya ya. Kalau menurut saya itu hal-hal yang luar biasa untuk memperlancar ya proses teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang akan mudik ya. Nah, tapi di luar ini yang saya lihat memang Indonesia sendiri kan memang kita sudah mulai pelonggaran ya. Yang jelas secara logiknya saya juga kita sekarang ini waktu dari hasil COVID, beberapa genre COVID yang terakhir aja itu kan utang luar negeri kita juga tinggi ya untuk menyediakan vaksin, membayar tenaga medis dan lain sebagainya itu sangat tinggi. Nah, saya belum bisa membayangkan kalau misalkan gelombang keempat COVID ini pada akhirnya sampai ke Indonesia, itu akan merusak perekonomian kita seperti apa. Kemudian ini juga akan membuat shock pasar modal, capital market, saham, indeks ya. Yang saya yakin juga itu belum price in ya, jadi belum diestimasikan oleh pelaku pasar gitu ya. Karena kita juga bisa dibilang ini lagi dalam tahap pelonggaran nih. Nah, apakah market nantinya tidak akan bereaksi dalam gitu ya, atau dalam hal ini kayak udah immune, udah kebal ya, untuk sekarang masih terlalu dini untuk menyimpulkan itu. Tapi yang jelas kalau kita melihat secara data trade balance ya, Indonesia dari bulan Maret Februari ya, Maret itu kan rilisnya adalah 4,53 miliar USD, sedangkan Februari itu ada di angka 3,83 miliar USD, dan konsensus ada di 2,9 miliar USD, dimana trade balance bagus. Kemudian ekspor kita juga, ekspor ini Maret berbanding Februari juga naik ya, angkanya dari 44,3 itu Maret, Februarinya di 34,2 naik, konsensusnya juga hanya di 23,8 pun bagus gitu ya. Impor sama Maret ke Februari versus konsensus itu 31% versus 25% versus 18%. Ya intinya ini data bagus dan ini yang bisa dibilang menjaga stabilitas nilai tukar kita terhadap dolar. Jadi kalau teman-teman mungkin melihat selama satu bulan terakhir juga nilai tukar kita nggak terlalu fluktuatif gitu ya. Kemudian 7 days reverse repo secara konsensus akan dinaikkan itu di kuartal 3, yaitu naik 25 basis jadi 3,75 ya, kita tunggu aja untuk itu. Kemudian mengenai market sekarang ini juga yang masih running jam segini, ini kan kelihatan ya di sini minusnya cukup dalam nih, Jumat merah gitu ya. Sebelum ini juga kemarin saya udah pesan lah ya, maksudnya udah share juga ke grup Telegram Dewan Investing bahwa saya berfokus untuk exit gitu ya, atau untuk memperbesar rasio cash ya, bahkan mungkin memang udah selama 1 minggu terakhiran gitu ya, yang teman-teman ngikutin acara Jimit gitu ya, atau kita bareng ngobrol di grup Telegram pasti membaca message saya tentang itu ya. Nah, apakah ini bisa dibilang diprediksi oleh saya? Jujur kalau untuk kejadian seperti ini saya juga nggak berharap itu terjadi terlalu cepat gitu ya. Tapi kenyataannya pasca kemarin saya juga cerita saya lepas saham Bank Mandiri gitu ya. Jadi posisi cash sekarang ada 45%, sisa saham itu cuma BRI, Tower, Unilever sama Bukalapak ya. Jadi ibaratnya udah 50-50 nih kurang lebih ya.
50% saham, 50% juga sudah di cash gitu ya. Lebih tepatnya 45% di cash gitu ya. Jadi ibaratnya dengan posisi seperti itu, indeks itu mau naik mau turun, rasa di hati itu udah sangat ringan ya. Jadi tidak mengharuskan indeks sesegera mungkin harus naik sampai 7.600 atau 7.700 ya, di mana konsensus analis pun untuk di tahun ini indeks juga akan hanya sampai di level tersebut. Which is kalau kita bicara dari harga tertingginya indeks, level tertingginya itu kan berarti cuma naik kurang lebih 5% ya. Sudah sangat sedikit ya upside-nya. Kemudian downside-nya yang saya lihat jauh lebih besar daripada upside. Nah, makanya itu juga yang menjadi pertimbangan kenapa saya dalam tanda kutip mulai bersih-bersih sambil menunggu kejatuhan indeks yang tidak saya ekspektasi secepat ini, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sempat baca grup, jadi paling enggak dengan membaca message tersebut gitu ya, sudah nggak heran bahwa akan kejadian kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita review sedikit nih ya mengenai rekomendasi yang sebenarnya grup Telegram Day One, mulai dari announcement pertama kita melakukan Jimit itu juga memang udah dari September tahun 2020 gitu ya, sampai sekarang jalan sekitar 6 bulan gitu ya. Nah, beberapa hal yang kita expect sudah kejadian, salah satunya adalah IHSG ya sudah menyentuh 72, 73 gitu ya. Terus beberapa saham di luar indeks adalah kayak Indika, Timah, Mandiri, Bukalapak, BRI, BCA, BNI, TMG, Akra, Pegas, dan sebagainya. Ya. Nah, tentunya ada juga yang meleset. Beberapa di antaranya meleset yang saya ingat itu adalah kayak Gudang Garam, Unilever, sama Semen Gresik gitu ya. Terus ekspektasi saya untuk saham-saham yang turun, yang kejadian ya salah satunya Goto ini, kemudian kayak Agro, UVCR, Mari ya kejadian reflect gitu ya sampai perjalanan selama 6 bulan berjalan ini. Oke, kemudian hal yang baru adalah tadi malam saya juga ada share berita mengenai inflasi di Jerman, ya, di mana ini adalah alarm kedua dari negara besar setelah US ya, di mana US memang sudah di minggu lalu kita juga udah bahas juga kenaikan inflasinya tinggi sekali dari sejak tahun 81. Kemudian ini alarm kedua berbunyi dengan nyaring tentang inflasi Jerman yang inflasinya itu bisa dibilang sangat tinggi. Ya. Istilahnya adalah producer price inflation itu naik 30% di bulan Maret. Ya. Jadi ini merupakan tertingginya sejak tahun 1949. Saya belum lahir, jelas, karena itu 73 tahun high-nya tersentuh. Gitu ya. Kemudian juga pemicunya sudah jelas itu adalah harga energi, yang harga energi itu Maret year on year naiknya adalah 84%, cukup signifikan. Kemudian juga data consumer price inflation itu juga naik di 7,3% di Maret ya. Itu juga data inflasi Jerman tertinggi semenjak 41 tahun terakhir. Ya. Kemudian apakah ada action dari ECB atau European Central Bank? Until now belum ada. Jadi ECB masih mempertahankan rate atau bunganya itu di 0%. Dan kalau saya lihat cek data konsensusnya, memang ECB baru akan rencananya menaikkan suku bunga itu dari 0 ke 0,25% itu di kuartal keempat atau di akhir tahun ini. Nah, kita akan lihat nih, inline dengan konsensus di kuartal 4 atau karena ada negara yang besar di Eropa sana, Jerman, yang sudah duluan naik inflasinya, apakah ini akan memicu untuk ECB bergerak lebih cepat untuk menaikkan suku bunga. Dan jika itu terjadi, lagi-lagi logika saya adalah market belum mengantisipasi. Ya, kemudian cerita tentang inflasi ini kalau kita boleh lanjutkan sedikit lagi, ya singkat aja,
mengingatkan kita di tahun 1929-1930 ya, berdasarkan histori yang saya baca juga, di mana Great Depression saat itu juga terjadi karena inflasi yang tinggi atau hyperinflation ya. Apakah kita mengacu atau mengarah ke sana? Kalau untuk sekarang mungkin menyimpulkan hal itu terlalu cepat, tapi kita akan lihat pergerakan untuk inflasi gitu ya. Perang juga masih sampai sekarang belum selesai. Apakah sampai memicu untuk perang dunia ketiga? Mudah-mudahan tidak. Dan kemudian bagaimana kita menyikapi untuk sekarang ini atau supaya kita selamat kalau sampai kita bicara kalau sampai 1929-1930 itu kejadian gitu ya. Nah, hal yang perlu kita syukuri adalah ada satu, di mana kalau saat itu ya belum banyak opsi untuk aset kelas yang bisa kita investasikan gitu ya. Untuk sekarang ini sudah lebih banyak ya. Yang terbaru ada kripto, NFT ya. Di sini kita mungkin akan bahas kripto sedikit gitu ya. Ini bisa jadi akan jadi salah satu aset kelas yang bisa nantinya kita gunakan kalau pada akhirnya inflasi atau hyperinflasi itu terjadi atau mengarah ke sana gitu kan ya, di luar komoditi atau emas gitu ya. Jadi ini aset kelas baru yang kalau misalkan teman-teman masih merasa awam, nggak apa-apa, banyak source yang bisa dibaca juga gitu ya. Video-video YouTube yang membahas tentang cryptocurrency, terutama Bitcoin ya, yang market cap-nya terbesar itu juga banyak sekali. Bisa sambil belajar-belajar. Dengan melihat hari ini, terus dengan melihat dua negara besar, US sama Jerman yang naik inflasinya signifikan, gitu ya. Kalau saya memang masih belum merubah pandangannya setelah kemarin Rabu kita ketemu, bahwa untuk melihat pasar modal atau capital market masih dalam tahap yang netral ya, jadi belum bearish, masih di tahap yang netral. Nah, tapi bagaimana kalau sampai pada akhirnya kejadian koreksi yang unexpected terjadi gitu ya, dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi yang mungkin belum di price in sama market. Bisa jadi view saya berubah menjadi bearish ya. Tapi sebelum itu jauh-jauh hari pasti saya akan sampaikan juga ke teman-teman. Contohnya juga saya update posisi porto saya gitu ya. Sudah dari beberapa hari yang lalu, bulan lalu bahkan, di mana saya juga cerita bahwa kala itu saya udah terakhir kali megang saham tambang Indika sama ITMG ya. Setelah itu sampai sekarang nggak pernah lagi gitu ya. Jadi hal-hal update kecil, update singkat saya akan sampaikan juga ke teman-teman gitu ya, biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan ya. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang kurang pintar di sini, nggak, kita sama-sama belajar. Pengalaman saya juga di capital market baru seumuran jagung ya, saya juga nyemplung itu baru dari 2005, dan saya nyemplung ke derivatif market di forex juga baru dari 2007. Kripto juga bisa dibilang baru banget, baru hampir setahun terakhir gitu ya. Jadi apapun yang akan terjadi ke depan, kalau sampai memang view saya bearish, saya akan sampaikan bahwa bearish. Kalau memang perlu kita tidak pegang saham dulu, saya akan sampaikan dengan clear bahwa kita jangan pegang saham dulu ya. Dalam artian saya juga nggak takut disebut sebagai bearish messenger, enggak. Saya cuma mau menjaga objektivitas saya terhadap pelaku pasar yang mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Itu dulu mungkin buat hari ini. Thank you, dan mohon maaf hari ini Jimit harus kita off dulu. Jadi kita ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Thank you semuanya. Sore.